bahas tentang bangkai ya, bangkai atau bangkai nama, biasa dia disingkat bangkai. Bangkai ngoceh tentang kata-kata Yesus, janji Yesus di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-29, mengutip dari versi MILT ya, MILT itu Modified Indonesian Literal Translation ya. Itu terjemahan yang dikerjakan tahun 2008 tapi sangat jarang sekali. Saya bahkan tidak pernah menggunakan terjemahan itu karena itu tidak dikerjakan oleh lembaga penerjemah Alkitab yang resmi ya. Itu sepenuhnya hanya sebuah upaya individual dan nanti saya akan perlihatkan sebentar saudara. Dan nanti akan saya perlihatkan bahwa terjemahan itu salah menerjemahkan Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 yang dirujuk oleh bangkai. Nah, karena itu saudara-saudara saya akan segera mulai. Jadi dimohon bantuannya untuk membagikan link sesi live ini dan memberikan like untuk video ini supaya bisa direkomendasikan kepada sebanyak mungkin orang ya. Saudara-saudara, mari kita langsung mulai. Terima kasih para admin yang sudah hadir dan juga semua yang sudah hadir. Tolong untuk memperhatikan aturan mengikuti sesi live di channel Verbum Veritatis ya. Oke, saudara-saudara, saya sudah siapkan materinya dan saya akan segera perlihatkan kepada saudara-saudara. Tidak semua data akan saya perlihatkan kepada saudara-saudara di dalam presentasi ini. Saya hanya akan memperlihatkan sejumlah data yang saya perlu perlihatkan karena ada beberapa klarifikasi dan beberapa penjelasan tekstual yang kalau saya hanya sekadar membacakan tanpa memperlihatkan itu nanti saudara akan kesulitan untuk melihat dan mengikuti secara persis apa yang dimaksudkan. Tapi sebelum kita mulai, saudara-saudara, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan komentar tafsiran abal-abal dari Mas Bangkai mengenai Matius pasal yang ke-19 ayat yang rumah atau saudara laki-laki atau saudara. Oke, sebentar. Sebelum saya mulai, saudara-saudara, ini cuplikan berasal dari channel Pak Pil Pahit. Pak Pil Pahit, saya mohon izin menggunakan cuplikan dari channel Anda. Dan dia, Pak Bangkai ini bukan hanya ngoceh tentang Matius pasal 19, tapi dia juga membuat sejumlah blunder terkait dengan jumlah orang yang akan masuk surga. Jadi dia mengutip dari Wahyu pasal yang ke-7 tentang 144.000 itu saya tidak akan komentari lagi karena saya sudah pernah bahas di channel ini bahkan mungkin 2 atau 3 kali. Saudara silakan cek di sana. Itu adalah pembacaan Bangkai yang sama sekali tidak berdasar. Jadi menurut dia yang masuk surga itu hanya 144.000. Itu memperlihatkan memang Kainama itu penipu. Tidak pernah sekolah dan tidak pernah studi. Orang yang pernah studi event yang sesat-sesat banget seperti para Unitarian dan lain sebagainya juga tidak membaca ayat itu, teks itu secara literal bahwa yang masuk surga itu hanya 144.000 kecuali orang-orang yang ada di kalangan saksi Yehova. Itu pun kita bisa paham karena mereka yang ada di kalangan saksi Yehova itu umumnya orang-orang yang tidak terpelajar. Itu 11-12 dengan golongannya Kainama, golongannya Donditan, golongannya Ipung, golongannya Edi Prayitno. Orang-orang yang betul-betul buta kenop luar biasa. Minta ampun gobloknya. Tapi ngomong di hadapan publik itu seakan-akan mereka itu hebat. Indonesia ini dibikin jadi terbelakang gara-gara orang-orang ini selalu muncul di hadapan publik dan mengoceh-ngoceh tentang kekristenan. Saudara-saudara, saya kasih tahu kepada saudara, kekristenan itu dalam hal kajian teologi, kajian biblika, kajian sejarah, dan lain sebagainya. Itu ibaratnya itu orang sudah sampai di bulan. Nah, orang-orang ini masih bermain kelereng, masih bermain petak umpet, dan masih ibaratnya orang yang tidak pernah mandi tidak pernah mandi 1 tahun, mungkin 1 tahun hanya 1 kali mandi, dan ingus itu meleleh di sana sini, dan bahkan buta huruf tidak ngerti apa-apa, tapi mencoba untuk bicara tentang kekristenan ya. Itu luar biasa narsistik yang super duper diabolik. Itu orang kalau narsisnya tingkat diabolik, tingkat satanik, itu modelnya seperti Kainama. Jadi goblok luar biasa,
tapi ngomong seakan-akan dia itu pintar, seakan-akan dia hebat. Dan lebih goblok lagi orang-orang yang dengerin dia, seakan-akan Kainama itu ngasih tahu mereka tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi saudara-saudara, mari kita mengambil waktu untuk memberikan tanggapan dari perspektif Kristen, karena kita punya hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk juga hak itu merupakan sesuatu yang bersifat etis ya. Kalau saudara menyerang posisi orang lain, orang punya hak untuk membela diri, termasuk orang punya hak untuk jewer kamu balik. Karena orang tidak mulai duluan, kamu yang mulai duluan ya. Oke, jadi mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Bang Kainama. Linknya ada di kotak deskripsi. Pak Pilpahit sudah menyentil sejumlah isu terkait dengan ocehan-ocehan Kainama, tapi saya akan lebih fokus kepada tafsiran untuk ayat tersebut memperlihatkan Kainama itu penipu. Mari kita lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh Pak Kainama. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, Tangannya atau Kainama, ibu, atau istri, atau anak, Atau apa? atau Ulang lagi. Atau ayah, atau ibu. atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Kita dapat 72 bidadari. Dia dapat 100. Janjinya Yesus. Ngerti nggak? Kenapa harus protes sama kita yang 72? Oke, saudara, kita sudah dengar bersama apa yang dikatakan oleh Kainama. Dia mengutip dari Matius pasal yang ke-19 ayat 29 dari versi MILT ya. Nah, saudara, ya pertama sebelum saya memberikan tanggapan terkait dengan tafsiran eksegesis dari ayat itu, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu di hati kami ketika orang-orang Kristen berbicara tentang kamu yang Muslim itu kalau pergi ke surga akan dapat 72 bidadari. In fact itu bukan ekspresi iri hati. Itu hanya ngasih tahu kamu bahwa itulah yang dijanjikan kepada kamu di dalam surganya kamu. Itu bukan surganya kami. Surgamu itu beda dengan surganya kami. Surganya kami itu tidak ada acara ese-ese semacam itu. Dan itu akan saya perlihatkan, buktikan di dalam sisi ini. Dan yang kedua, komentar atau tafsiran Kainama mengenai Matius pasal 19 ayat 29 itu semuanya adalah omong kosong, itu semuanya adalah dusta dan memperlihatkan Kainama ini pertama tidak sekolah karena dia memang tidak ngerti apa-apa, dan itu berarti selama ini dia menipu publik bahwa dia punya pendidikan S1 teologi, S2 teologi di Leiden, S3 di Haifa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Kainama ini sebenarnya kalau menggunakan standar yang mereka biasa gunakan untuk menjerat orang-orang Kristen untuk dilaporkan penistaan agama, Kainama ini sudah kena. Dia tidak punya kompetensi untuk menafsirkan Alkitab. Kedua, dia tidak punya kredensi akademik untuk menafsirkan Alkitab dan tanpa hak membuat tafsiran sendiri yang tidak pernah ada di dalam kekristenan terkait dengan ayat itu. Yes, itu tafsiran tidak pernah ada di dalam kekristenan. Yuk buka aja buku-buku tafsiran atau apa namanya buku-buku eksegesis atau buku-buku teologi biblika atau apapun tentang Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas yang memuat perkataan Yesus seperti yang tadi dibacakan oleh Kainama. Tidak pernah ada tafsiran semacam itu di dalam kekristenan. Nah, ini memperlihatkan perbedaan antara orang-orang Kristen dengan mereka ini. Saudara, kalau orang-orang Kristen membahas tentang Quran, membahas tentang Muhammad, membahas tentang Islam, mereka pergi kepada siapa? Mereka tidak bikin tafsiran sendiri. Mereka pergi kepada Al-Jalalain, mereka pergi kepada Ibnu Katsir, mereka pergi kepada At-Tabari, mereka pergi kepada Al-Suyuti, mereka pergi kepada tokoh-tokoh besar di dalam sejarah kekristenan mengutip apa yang mereka katakan. Jadi mereka tidak bikin tafsiran sendiri. Kainama tidak kutip siapapun juga. Karena memang dia tidak sekolah dan tidak ngerti apa-apa. Dan dia bahkan tidak tahu bagaimana membaca literatur. Reading comprehensionnya itu bahkan itu sangat-sangat memalukan sekali. Jadi orang-orang ini begitu mereka membaca teks, mendadak otak mereka, reading comprehension mereka, pemahaman bacaan mereka itu langsung turun ke titik nadir, bahkan menjadi minus. Dan itu sebabnya tadi saya katakan, orang-orang ini saking seringnya muncul di hadapan publik, itu membuat publik di Indonesia itu menjadi terbelakang. Indonesia ini 50 tahun lagi kalau ada 20 orang model seperti Kainama ini yang tiap hari muncul ke hadapan publik, 50 tahun ini Indonesia ini isinya orang idiot semua. Kalau mereka percaya apa yang dikatakan oleh Kainama.
Jadi mari kita menolak untuk menjadi idiot, menolak untuk menjadi goblok dengan memberikan tanggapan supaya publik mendapatkan pencerahan terkait dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Yesus. Pertama, saya akan bahas tentang akurasi kutipan yang dirujuk oleh Bangkai. Akurat atau tidak, karena sebelum kita bicara tentang apa maksud dari teks itu, kita harus memperlihatkan dulu apakah Bangkai mengutip ayat itu secara akurat atau tidak. Itu yang pertama. Kalau tidak akurat maka kita tidak usah bahas lagi tentang apa yang terkait dengan ocehan kainama. Kalaupun dibahas itu hanya untuk tujuan edukasi. Tapi kalau untuk tujuan memberikan tanggapan, kalau kita bisa buktikan kainama ini tidak akurat, artinya dia dengan sengaja memilih satu versi terjemahan yang salah, menerjemahkan ayat itu dengan tujuan untuk meloloskan niat jahatnya untuk menyerang secara tidak berdasar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam teks itu, maka sebenarnya itu sudah case close, sudah selesai. Jadi kita pertama mulai dari akurasinya dulu. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang absurditas dari penafsiran Bangkai, dan di dalam poin itu tentang absurditas penafsirannya, saya akan memperlihatkan dua pokok penting. Yang pertama tentang teologi pernikahan di dalam kekristenan. Kemudian yang kedua, konteks dan maksud dan nature sifat dari janji Yesus di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-29. Mari kita mulai dari yang pertama tentang akurasi. Dan untuk bicara tentang akurasi, saudara-saudara, saya ingin perlihatkan kepada saudara-saudara terkait dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam teks tersebut. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan di dalam terjemahan Indonesia Baru yang digunakan secara luas dan yang dikerjakan oleh lembaga penerjemah Alkitab yang resmi, yaitu Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kalau dikerjakan oleh lembaga penerjemah yang resmi maka pasti akurat 100%. Saya tidak bilang begitu. Tapi kalau itu dikerjakan oleh lembaga penerjemah Alkitab yang resmi, maka dia memiliki tingkat trust, memiliki tingkat dapat dipercaya yang jauh lebih besar, karena itu tidak dikerjakan oleh individual, itu dikerjakan secara kolektif dan bahkan itu dikerjakan oleh lembaga, oleh badan, jadi tidak dikerjakan secara individual. Nah, apa yang dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia Baru mengenai ayat yang ke-29? Kalau saudara ingat tadi yang dikatakan kainama di dalam video tadi, dia menyebutkan tentang istri dan istri. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-29 ada tidak tentang penyebutan tentang istri di situ? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Jadi ada tidak disebutkan tentang istri di situ? Tidak ada. Akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara perhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia Baru itu tidak ada kata istri di situ. Nah, kalau saudara perhatikan sumber kutipan yang dikutip oleh Kainama, dia kutip dari sini, dari versi MILT itu, Modified Indonesian Literal Translation itu, dan memang di dalam versi terjemahan itu ada kata atau istri. Atau istri. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kata atau istri itu ada di dalam naskah bahasa Yunani atau tidak? Karena begini, dasar pembacaan kita, dasar penafsiran kita itu bukan terjemahan. Kalau untuk pemahaman secara umum dan untuk tujuan kemudahan, tujuan convenience, maka tidak apa-apa menggunakan terjemahan. Tidak apa-apa, karena terjemahan kita itu secara umum itu akurat. Meskipun di sana sini kita harus memberikan catatan-catatan tekstual. Karena apa? Karena kata-kata bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu seringkali punya lebih dari satu arti. Jadi itu sebabnya kita perlu memberikan catatan-catatan tekstual. Meskipun secara umum kita dapat mengatakan itu terjemahan yang baik dan layak dijadikan acuan untuk membaca, acuan untuk berkhotbah, termasuk acuan untuk
devosional, studi Alkitab secara mandiri, secara pribadi yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan terjemahan MILT ini menambahkan kata atau istri, maka itu mau tidak mau harus mendorong kita untuk bertanya, apakah di dalam bahasa Yunaninya ada kata istri di situ atau tidak? Dan di bawahnya itu saudara-saudara, GNT itu singkatan dari Greek New Testament. Jadi bahasa Yunani Perjanjian Baru, teks bahasa Yunaninya, teks aslinya. Kalau saudara perhatikan di situ memang tidak ada kata istri. Tidak ada kata istri. Kaipas ostis afeken. Jadi barang siapa yang meninggalkan oikias, rumah-rumah, he adelphus, saudara-saudara laki-laki, he adelphas, saudari-saudari perempuan, he matera, ibu, he patera, bapak, he tekna, anak-anak, he argus, ladang-ladang. Jadi tidak ada kata istri di situ. Tidak ada dalam bahasa Yunani, tidak ada kata gunaika di situ. Di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Dengan kata lain, ada beberapa kemungkinan kainama merujuk kepada terjemahan versi MILT itu. Pertama, dia merujuk kepada versi itu karena versi itu menurut dia cocok dengan agendanya dia. Dan kalau itu yang terjadi, maka kainama adalah seorang propagandis, seorang penipu yang memang punya niat untuk menyesatkan publik. Dia memang punya niat untuk menyesatkan publik. Karena apa? Karena begitu dia cek di terjemahan Indonesia Baru, itu tidak ada kata istri di situ. Itu sebabnya kenapa dia harus memilih terjemahan MILT. Nah, terjemahan MILT ini dikerjakan oleh siapa? Itu bukan dikerjakan oleh badan. Itu dikerjakan oleh ada seseorang yang bahkan saya juga tidak pernah kenal dia, namanya orang ini siapa, J.P. Green. Itu saudara bisa cari terjemahan itu, Modified Indonesian Literal Translation itu di internet. J.P. Green ini siapa? Dia ahli apa? Scholar dari mana? Itu terjemahan individual. Nah, tidak berarti bahwa hal semacam itu tidak boleh, dalam arti tidak boleh secara etis. Tapi kalau you mau mengacu kepada sebuah terjemahan, memang you harus mengacu kepada terjemahan yang dikerjakan oleh badan atau lembaga yang resmi, bukan yang dikerjakan secara individual oleh orang-orang yang kita bahkan tidak kenal, tidak pernah dengar namanya, tahu-tahu karena itu yang dia kerjakan itu cocok dengan yang kamu inginkan, maka kamu gunakan. Jadi secara akurasi kutipan itu apa yang dikatakan oleh kainama itu langsung nol. No, Matius tidak mengatakan, tidak berkata apa-apa tentang istri. Nah, kalau begitu saudara-saudara, apakah memang tidak ada indikasi penyebutan tentang istri di dalam kata-kata Tuhan Yesus? Itu ada, tapi bukan di Matius. Itu ada di Lukas. Ada di Lukas. Jadi kainama seharusnya kutip dari Lukas, bukan kutip dari Matius. Dia kutip dari Matius karena memang dia goblok. Dia tidak ngerti apa-apa ya. Di dalam Markus juga tidak ada sebutan tentang istri. Ini paralelnya di dalam Markus pasal 10 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Yang ada sebutan tentang istri itu ada di Lukas. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, khususnya di ayat yang ke-29. Istrinya yang saya kasih huruf miring, garis bawah dan tebal itu di dalam bahasa Yunaninya hegunaika. Hegunaika. Jadi kalau di Lukas yes, itu ada sebutan tentang istri, tapi di Matius tidak ada. Artinya kainama berdusta. Yes, kainama itu berdusta, dia tidak ngerti apa-apa. Jadi saudara lihat kan tadi saya tampilkan videonya tadi kan, dia merujuk kepada Matius. Nah, Matius tidak menyebutkan tentang istri. Karena di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata gunaika. Kata itu nanti baru muncul di dalam versi Lukas, bukan di dalam Markus, bukan juga di dalam Matius. Jadi dari segi akurasinya itu kainama satu kali lagi adalah pendusta tengik. Itu yang pertama. Jadi dari segi akurasinya satu kali lagi kainama adalah pendusta tengik. Kedua, nah tadi kita sudah lihat bahwa di dalam Markus tidak ada kata istrinya, Matius juga tidak ada, tapi kan di dalam Lukas ada.
Jadi kita tetap harus memberikan tanggapan terkait dengan tafsiran dari Kainama bahwa janji tentang 100 kali lipat itu berarti you akan dapat 100 istri di dalam surga. Nah, saya akan buktikan kepada saudara bahwa tafsiran itu adalah tafsiran yang absurd. Pertama, kenapa itu tafsiran yang absurd? Karena dua alasan. Jadi poin pertama itu punya dua alasan. Pertama, kalau you membaca Alkitab secara total, jadi you tidak boleh tafsirkan Alkitab itu comot-comot ayat, kemudian you bikin tafsiran sendiri, kemudian tafsiranmu itu bertentangan dengan bagian-bagian yang lain. Alkitab secara jelas berbicara tentang pernikahan sebagai pernikahan monogami. Pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Bukan satu laki-laki dengan 2 perempuan atau 3 perempuan atau 4 perempuan dan seterusnya unlimited number of women. Tapi satu laki-laki dan satu perempuan. Dari mana kita tahu? Desain pernikahan yang awal, yang paling awal, yang original di Taman Eden, sebelum ada dosa, sebelum ada kejatuhan, itu desain pernikahan yang monogamis. Jadi Adam satu laki-laki dan Hawa satu perempuan. Itu saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan manusia yang dia maksudkan adalah Adam. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kalau saudara perhatikan kata penolong di situ, itu muncul dalam bentuk singular, muncul dalam bentuk tunggal. Jadi Tuhan tidak bilang, aku akan menciptakan perempuan-perempuan bagi dia, supaya dia bisa berpoligami, dan bisa punya 2 istri, bisa punya 3 istri, kalau mampu bisa 4 istri. No, desain pernikahan yang paling awal, itu adalah pernikahan monogami. Seorang penolong, itu bentuk singular. Dan di dalam konteks, bukan hanya soal kata, tapi di dalam konteks naratifnya, yang diciptakan Tuhan itu memang satu perempuan untuk Adam. Kemudian di ayat yang ke-24 bicara tentang covenant pernikahan itu. Sebab itu seorang laki-laki, jadi satu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, tunggal istrinya, dalam konteks itu Hawa, sehingga keduanya, karena satu laki-laki dan satu perempuan, maka dikatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi desain pernikahan yang paling awal sebelum dosa muncul di Kejadian pasal yang ketiga, itu di Taman Eden, itu pernikahan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi teologi pernikahan di dalam Alkitab, pernikahan yang suci, pernikahan yang kudus, adalah pernikahan yang monogami. Bukan pernikahan poligami. Pernikahan poligami adalah pernikahan berdosa. Satu kali lagi, pernikahan poligami adalah pernikahan berdosa. Itu baru terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, menyeleweng, menyimpang dari desain awal yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian orang mengambil istri lebih dari satu, termasuk mengambil budak dan tidur dengan budaknya sesuka hati. Itu semua adalah praktik-praktik yang terjadi di dalam kejatuhan dan di dalam dosa. Jadi bagaimana caranya Yesus menjanjikan 100 istri kalau teologi pernikahan di dalam Alkitab itu adalah pernikahan monogami? Itu impossible. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dan by the way, kalau saudara baca Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15, pernikahan itu disebut sebagai sebuah covenant. Jadi bukan sekadar satu relasi sosial, bukan sekadar satu relasi asmara, bukan sekadar satu relasi intim, tapi sebuah relasi teologis. Karena pernikahan itu disebut sebagai sebuah covenant, perjanjian pernikahan, covenant of marriage. Itu satu peristiwa teologis, itu bukan sekadar satu peristiwa erotis, satu peristiwa nafsu, satu peristiwa sosial, satu peristiwa familial, tapi satu peristiwa teologis. Itu desain teologisnya itu satu laki-laki, satu perempuan. Itu teologi pernikahan di dalam Alkitab. Nah, kemudian yang kedua,
Yang kedua, jadi dari poin itu saja itu sudah membuktikan Yesus tidak mungkin menjanjikan 100 istri di dalam surga bagi para pengikutnya. Itu halusinasi dari Kainama sendiri. Yang kedua, kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang ke-22, diskusi antara Yesus dengan orang-orang Saduki, mulai dari ayat 23 sampai dengan 33. Jadi mereka datang untuk menjebak Yesus dengan membuat satu kasus hipotesis, satu contoh hipotetis. Jadi ada satu orang laki-laki, satu saudara laki-laki punya istri, kemudian dia meninggal. Nah, menurut perjanjian lama, kalau kasus demikian terjadi, maka harus dilangsungkan apa yang disebut dengan pernikahan levirat. Pernikahan levirat itu berarti kalau saudara laki-lakinya punya istri, kemudian saudara laki-lakinya itu meninggal, maka adik laki-lakinya yang belum menikah wajib untuk menikahi istri dari atau janda dari saudara laki-lakinya itu. Kemudian mereka bikin contoh hipotetis. Jadi saudara yang pertama meninggal, kemudian adiknya itu nikahin jandanya, kemudian adiknya meninggal lagi, dan seterusnya sampai 7 kali. Kemudian mereka nanya begini, nanti di surga siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Nah, kemudian Yesus bilang apa? Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-22, di ayat yang ke-29, Yesus bilang begini, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu kata-kata Yesus. Jadi di dalam kekekalan di surga pada waktu terjadi kebangkitan orang mati, itu orang tidak hidup dalam relasi pernikahan, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu jelas, crystal clear. Nah, kalau Yesus sendiri mengajarkan bahwa di surga itu orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, maka kamu akan pakai logika apa untuk membenarkan tafsiran Kainama bahwa Yesus menjanjikan 100 istri di surga bagi para pengikutnya? No, surganya orang-orang Kristen itu bukan surga lendir, bukan surga ese-ese. In fact, bahkan kalau ada surga semacam itu, saya tidak mau pergi ke sana. Karena begini, event kambing aja tidak maruk banget sehingga mau pengen punya 100 istri. Jadi kalau ada ajaran model begitu, ya, saya tidak menyebutkan ajaran tertentu, tapi ini satu pandangan secara umum saja, satu prinsip secara umum. Kalau ada satu ajaran yang mengajarkan model begitu, saya tidak mau pergi ke sana, mendingan saya jadi ateis. Karena itu berarti saya lebih rendah dari kambing. Kambing aja tidak pengen, kambing yang tidak punya moral, kambing yang tidak punya etika aja tidak pengen, yang model-model begitu tidak pengen. Jadi Yesus bilang di surga itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu jelas sekali. Jadi itu berarti Kainama itu adalah pendusta, dan Kainama itu secara sembarangan dan secara tidak berdasar membuat tafsiran. Dan itu sebabnya tadi saya bilang kepada saudara, di dalam sejarah itu tidak pernah ada satu pun orang Kristen yang menafsirkan Matius pasal yang ke-19 ayat 29 dan paralelnya itu berarti Yesus bilang nanti kita akan dapat 100 istri di surga. Itu impossible. Nah, itu poin yang pertama. Jadi poin yang pertama ada 2 poin spesifik ya. Pertama tentang teologi pernikahan, dan yang kedua Yesus sendiri mengatakan bahwa di surga itu orang tidak menikah dan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kita perlu lihat apa yang dikatakan oleh teks itu di dalam konteksnya. Dan untuk poin yang kedua ini saya punya 3 subpoin. Pertama, subpoin yang pertama adalah, kalau mari kita perhatikan lagi ayat ini baik-baik ya. Katakanlah kita pakai yang Lukas, karena Matius tidak nyebut tentang istri, Markus juga tidak nyebut tentang istri. Mari kita pakai yang Lukas saja. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, untuk poin itu, pertama, ketika bicara tentang istri, itu Lukas bicara tentang pada masa ini. Jadi tidak bicara tentang di surga. Ketika dia bicara tentang di surga pada masa yang akan datang, yang dia bicarakan adalah kehidupan yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, for the sake of argument, demi argumen, katakanlah, oke, istri itu bicara tentang sesuatu yang terjadi di surga. Tapi itu juga pasti tafsiran yang tidak benar, karena di dalam ayat itu bicara tentang apa? Bicara tentang ladang, bicara tentang saudara laki-laki, bicara tentang saudara perempuan, bicara tentang ibu, bicara tentang ayah, bicara tentang istri, bicara tentang anak-anak, dan seterusnya. Pertanyaan, kalau kamu menafsirkan ayat itu Yesus bicara tentang menjanjikan 100 istri, apakah di surga juga kamu akan punya 100 ayah? Apakah di surga kamu juga akan punya 100 ibu? Itu impossible. Kamu bisa punya 100 anak, bisa. Kamu bisa punya 100 saudara laki-laki, bisa. Kamu bisa punya 100 saudara perempuan, bisa. Kamu bisa punya 100 istri, bisa. Itu pun kecuali kalau kamu moralitasmu itu sudah lebih bejat daripada kambing yang paling bejat. Bisa. Tapi pada praktiknya itu bisa. Tapi kamu tidak bisa punya 100 ayah. Kamu hanya bisa punya 1 ayah. Kamu tidak bisa punya 100 ibu. Kamu hanya bisa punya 1 ibu. Ibu kandung dan ayah kandung itu hanya bisa punya 1. That's it. Dengan kata lain, kamu tidak bisa menafsirkan bahwa ayat itu kamu fokus sedemikian rupa hanya bicara tentang istri. Jadi kalau bicara tentang istri, maka nanti kamu juga akan punya 100 ayah kandung. Kamu juga akan punya 100 ibu kandung. Itu impossible. Jadi event teks itu sendiri menolak untuk dibaca, membuktikan bahwa Yesus itu menjanjikan 100 istri. Itu poin yang pertama dari poin yang kedua. Sekarang poin yang kedua dari poin yang kedua dari poin yang kedua adalah, kalau saudara perhatikan, sebentar saudara. Kalau saudara perhatikan ayat itu baik-baik, di dalam terang seluruh apa yang dikatakan di dalam Alkitab, istilah 100 kali lipat, 100 kali lipat, seringkali di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu digunakan untuk bicara tentang satu berkat yang berlimpah, yang lebih daripada apa yang normalnya diharapkan. Satu kali lagi, sebutan angka 100 kali atau 100 kali lipat di dalam Alkitab itu digunakan untuk bicara tentang berkat Tuhan yang berlimpah, lebih daripada apa yang normalnya diharapkan. Saya kasih saudara beberapa contoh ya. Misalnya ini, di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kemudian itu bukan satu hasil yang normal, karena Kejadian langsung mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian di 2 Samuel pasal 24 ayat yang ketiga, lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata Tuanku raja sendiri melihatnya, tapi mengapa Tuanku menghendaki hal yang ini? Kemudian Matius pasal 13 ayat yang ke-8, istilah itu digunakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang penabur. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, jadi di tanah yang subur, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, mari kita fokus kepada metafora yang ada di dalam Matius pasal yang ke-13. Konteks yang sama di dalam Injil Matius. Kalau saudara belajar tentang struktur geografi dan tingkat kesuburan dari tanah yang ada di Palestina pada abad yang pertama. Satu kali lagi, saya tidak bicara tentang Palestina dan Israel yang sekarang ya. Geografi pada abad yang pertama itu, seluruh daerah itu disebut dengan sebutan Palestina. Kalau saudara belajar tentang struktur geografi dan tingkat kesuburan tanah, misalnya kalau saudara baca di dalam
New Testament background commentary ya, jadi tafsiran tentang latar belakang perjanjian baru yang dikerjakan oleh Craig Keener, itu sangat terkenal sekali, diterbitkan oleh IVP Academic ya, IVP Academic, InterVarsity Press Academic. Waktu dia menjelaskan tentang Matius 13 ayat yang ke-8, Craig Keener menyatakan dia ahli perjanjian baru dan ahli sejarah kekristenan mula-mula. Profesor Craig Keener mengatakan secara umum tingkat kesuburan tanah di Palestina pada abad pertama adalah, kalau tanah itu subur banget, maka kamu tingkat perbandingannya itu begini supaya saudara gampang ngerti. Kalau saudara menabur satu benih, saudara akan menuai 10 hasil panen. Jadi 10 kali lipat. Itu sudah tingkat yang sangat maksimal. Kalau tanahnya itu subur banget. Jadi kalau kamu menabur satu, maka kamu akan menuai 10. Itu tingkat kesuburannya. Tapi begitu Yesus menggunakan metafora itu, Yesus bukan hanya bilang 10, tapi Yesus bilang 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Jadi jauh lebih banyak berkat dari Tuhan daripada hasil yang normalnya diharapkan oleh manusia. Saudara nangkap idenya ya. Artinya normalnya itu begini, kalau saudara bertani, saudara menabur satu benih, normalnya saudara akan ngarap maksimal, normalnya saudara akan ngarap dapat 10. Itu normalnya. Tapi Yesus tidak bilang 10, Yesus bilang 100 kali, 60 kali, 30 kali. Jadi jauh lebih banyak berkali-kali lipat daripada apa yang normalnya kamu bisa harapkan. Jadi waktu Yesus bicara tentang angka 100 kali lipat, itu tidak bicara secara literal. Itu tidak bicara secara literal. Itu Yesus bicara tentang keberlimpahan berkat yang disediakan Tuhan bagi umatnya yang di dalam kehidupannya di dalam dunia ini kehilangan banyak hal demi dan untuk kepentingan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus bilang, barang siapa yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, meninggalkan saudaranya perempuan, meninggalkan anak-anaknya demi namaku. Jadi artinya mengalami kehilangan secara duniawi, kehilangan kehilangan relasi, kehilangan kekayaan dan lain sebagainya, kehilangan secara duniawi. Berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan itu jauh lebih banyak yang kamu bisa harapkan. Perbandingannya itu seperti tadi. Komparasinya itu seperti tadi. Yang normalnya kamu ngarap kembali itu 1 berbanding 10. Artinya 10 kali lipat. Itu normalnya. Tapi Tuhan tidak bilang 10 kali. Tuhan bilang 30 kali, 60 kali, 100 kali. Artinya jauh lebih banyak daripada yang bisa kamu normalnya harapkan. Poinnya adalah begini. Berkat yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yang di dalam hidup ini mereka mengalami banyak sekali kesulitan, banyak sekali keterhilangan, banyak sekali penderitaan, banyak sekali aniaya dan lain sebagainya. Berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi umatnya itu jauh lebih banyak daripada yang mampu kamu pikirkan dan yang mampu kamu harapkan dan yang mampu kamu bayangkan. Jadi dia menggunakan angka itu secara simbolik untuk bicara tentang keberlimpahan berkat kerajaan Allah di dalam kekekalan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Makanya tadi saya bilang, saya tidak mau pergi kepada surga lendir. Saya tidak mau pergi ke sana. Karena berkat yang disediakan bagi saya itu jauh lebih banyak, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat daripada yang mampu saya bayangkan, yang mampu saya harapkan, yang mampu saya pikirkan dengan pikiran dan imajinasi saya yang terbatas. Itu yang dikatakan Yesus di dalam teks itu. Dan kalau saudara ingin bukti kesarjanaan, saya akan kutip bagi saudara. Saya tidak seperti Kainama. Ini dari Leon Morris. Leon Morris adalah seorang ahli perjanjian baru yang evangelikal, menulis tafsiran Injil Matius untuk seri PNTC, The Pillar New Testament Commentary. Itu tafsiran yang sangat bagus, satu seri tafsiran dari kejadian dari Matius sampai dengan Wahyu lengkap. Itu sangat bagus, dan untuk Injil Matius itu ditulis oleh Leon Morris.
Jadi waktu dia berkomentar tentang ayat 29 Matius pasal yang ke-19, dia mengatakan begini. Ini maksudnya janji di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Tentu saja tidak boleh dibaca secara literal. Not to be taken literally. Lalu dia kasih alasannya di dalam parentesis itu, di dalam kurung itu. Alasannya apa? Karena seseorang tidak bisa punya 100 ayat. Itu yang tadi saya bilang. Itu tidak mungkin literal. Itu harus simbolik, tidak mungkin literal. Lalu selanjutnya dia bilang begini, it, maksudnya janji itu, merujuk kepada berkat-berkat yang uncountable, yang tidak terhitung banyaknya. Itu yang tadi saya bilang. Jadi angka itu tidak dimaksudkan untuk literal. Tapi dimaksudnya bicara tentang berlimpah ruahnya berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang menjadi umatnya dan yang akan masuk ke dalam kekekalan. Hidup bersama dia di dalam surga, di dalam langit baru dan bumi baru. Kemudian, Don Carson, the promise is not literal. Jadi janji itu tidak literal. Lalu dia kasih alasan di dalam parentesis ya, di dalam kurung. Seseorang tidak dapat memiliki 100 ibu. Jadi tadi Leon Morris bilang tidak literal karena kamu tidak bisa punya 100 ayah. Begitu juga kok Don Carson mengatakan itu tidak literal karena kamu tidak bisa punya 100 ibu. Allah tidak berhutang kepada manusia. God is no man's debtor. Jika seseorang murid, jika salah seorang murid Yesus demi Yesus meninggalkan katakanlah ayahnya, dia akan mendapatkan di dalam komunitas mesianik 100 orang yang akan menjadi seperti ayah baginya. Selanjutnya ditambah dengan memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya begini, menurut Don Carson, sebenarnya kita tidak akan kehilangan apa-apa karena ini latar belakang dari komentar Don Carson itu terkait dengan teologi kekerabatan di dalam kekristenan, dan ini mungkin saya perlu ambil waktu untuk saya bikin satu sisi tersendiri. Jadi di dalam sistem kekerabatan dunia ini, kamu menyebut orang lain itu kerabat, itu terutama karena hubungan darah atau hubungan familial. Kamu menyebut orang lain itu saudara atau menyebut orang lain itu keluarga karena hubungan familial, hubungan darah, hubungan kekerabatan. Tetapi di dalam kekristenan mula-mula, dan sebenarnya latar belakangnya ada di dalam komunitas Qumran ya. Di dalam kekristenan mula-mula, seseorang itu disebut sebagai keluarga, disebut sebagai family, disebut sebagai brother and sister. Itu bukan terutama karena hubungan darah. Bukan terutama karena hubungan darah. Tapi karena punya iman yang sama. Jadi kalau dia percaya kepada Yesus, punya iman yang sama, maka dia adalah saudara dan dia adalah saudari saya. Itu sebabnya Yesus di dalam Markus pasal yang ke-6, waktu saudara-saudaranya datang untuk mengambil dia karena mereka pikir dia sudah gila, Yesus bilang apa? Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Karena orang bilang, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar datang untuk berjumpa dengan engkau. Yesus bilang, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi based on faith, didasarkan atas iman, didasarkan atas relasi dengan Tuhan. Jadi orang-orang yang meskipun tidak punya hubungan darah secara kekerabatan horizontal, tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan familial secara horizontal. Tapi di dalam Tuhan, satu komunitas mesianik itu adalah satu keluarga. Adalah satu keluarga. Jadi kalau kamu hidup di dalam satu komunitas mesianik yang percaya kepada, atau kita sebutkan saja, pakai istilah yang kamu ngerti. Kalau kita hidup di dalam satu jemaat Kristen, yang katakanlah ada 1.500 orang, kamu bahkan punya lebih daripada yang kamu butuhkan. Kamu punya 1.500 saudara, 1.500 saudari, 1.500 ibu, 1.500 ayah dan seterusnya. Bukan dalam pengertian hubungan kekerabatan darah, tapi dalam pengertian hubungan kekerabatan iman. Itu yang dimaksudkan oleh Don Carson
di dalam ayat, di dalam komentarnya mengenai Matius pasal yang ke-19 ayat 29. Jadi waktu Yesus bicara tentang kamu ninggalin itu semua, sebenarnya kamu tidak kehilangan apa-apa. Karena kamu akan masuk ke dalam satu komunitas di mana kamu akan mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang kamu tinggalkan. Kamu mungkin meninggalkan 3 orang saudara laki-laki atau 2 orang saudara perempuan atau 3 orang anak, paling banyak 16 anak ya. Seorang istri, kemudian seorang ayah dan seorang ibu. Tapi coba kamu bandingkan dengan begitu kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk ke dalam komunitas misianik, masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang Kristen, dan di dalamnya ada 1.000, ada 2.000, bahkan sekarang orang Kristen jauh lebih banyak daripada adalah pengikut penganut agama yang terbanyak ya, lebih dari 2 miliar orang. Menurut teologi Kristen, semua orang yang mengaku iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka itu kerabat, mereka itu saudara, mereka itu adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Dan itu sebabnya kalau saudara baca surat Filemon, waktu Paulus menasihati Filemon untuk menerima kembali Onesimus, budaknya itu, yang melakukan kesalahan terhadap terhadap Filemon. Saya sudah tulis buku tafsiran untuk surat Filemon itu. Menurut hukum pada masa itu, Onesimus itu harus dihukum mati. Menurut hukum tentang budak pada masa itu. Tapi begitu Paulus menulis surat kepada Filemon, Paulus bilang apa? Terimalah dia sebagai saudaramu di dalam Tuhan. Nah, Filemon tidak punya hubungan saudara dengan Onesimus. Tidak punya hubungan darah dengan Onesimus. Tapi Paulus bilang terimalah dia sebagai saudaramu di dalam Tuhan. Jadi sistem kekerabatan di dalam teologi Kristen itu tidak lagi terutama berdasarkan hubungan darah. Tapi berdasarkan hubungan teologis dan berdasarkan hubungan iman kepada Tuhan. Dengar baik-baik orang Kristen. Hubungan yang paling fundamental di dalam kekristenan itu tidak lagi terutama. Bukan berarti kita mengabaikan hubungan kekerabatan secara horizontal, tapi tidak lagi terutama berdasarkan hubungan darah, tapi terutama berdasarkan hubungan iman dan hubungan teologis. Kamu mengaku iman yang sama atau tidak? Itu sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus bicara tentang apa? Bicara tentang satu Tuhan, bicara tentang satu Allah, satu Bapa, satu Roh, satu baptisan, untuk bicara tentang Christian unity. Jadi kita ini satu di dalam Tuhan, satu komunitas umat beriman, saudara-saudari di dalam Tuhan, karena kita punya iman yang sama. Begitu. Jadi jangan ngigau tentang kekristenan ya, jangan ngigau. Kemudian Arti Franz, ini juga seorang ahli perjanjian baru, mengatakan kehidupan di dalam surga jauh lebih daripada cukup sebagai kompensasi untuk segala sesuatu keterhilangan di dalam dunia ini. Jadi waktu orang mengikut Kristus atau beriman kepada Kristus, dia mungkin menderita aniaya atau kehilangan hartanya, kehilangan pekerjaannya, atau dia karena dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dia harus pergi ke tempat yang jauh, jauh dari ayah dan ibunya, jauh dari keluarganya, jauh dari anak-anaknya, dan seterusnya. Semua keterhilangan itu nanti saudara akan mendapatkan kompensasi, bukan kompensasi dalam arti Tuhan berhutang, kemudian Tuhan bayar kembali kepada saudara. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya segala sesuatu, dan dia generous, dia murah hati. Dan karena itu dia menyiapkan berkat yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikir kita miliki di dalam dunia ini. Itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi waktu Yesus bicara tentang meninggalkan saudara-saudari laki-laki, saudari perempuan, anak-anak, ayah, ibu, istri dan lain sebagainya, kemudian akan mendapatkan 100 kali lipat, itu tidak dimaksudkan untuk bicara tentang sesuatu yang literal. Tapi language itu, ekspresi-ekspresi itu dimaksudkan untuk bicara tentang berkat-berkat mesianik, berkat-berkat kerajaan Allah yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas daripada apa yang mampu kita hitung dan yang mampu kita harapkan, termasuk dari yang mampu kita inginkan. Thank you for the happiest year of my life.